Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di acara Nyinyirin Politik. Apa saja yang mau kita nyinyirin? Mari kita bacakan beberapa berita yang menarik. Ini berkaitan dengan makan siang gratis bakal calon presiden di istana tadi siang. Pertama, berita dari detik.com berjudul Potret Jokowi makan siang bareng Anies, Ganjar, dan Prabowo di istana. Kenapa judulnya Anies dulu nggak tahu saya. Di dalam berita ini diceritakan bahwa suasana makan siang itu pun tampak akrab. Akrab mereka berempat ya. Jokowi tampak sesekali meminta para capres untuk mengambil hidangan yang tersedia. Ini Pak Anies dicoba. Nah, Pak Anies disuruh coba makanan oleh Pak Jokowi. Berikutnya, lebih menarik, nanti silakan teman-teman periksa di situs resmi Istana, presiden.go.id. Beritanya berjudul Saat Presiden Jokowi Makan Siang Bareng 3 Capres. Padahal baru baca pres. Nah, ternyata website Istana sering salah ya. Disampaikan di sana beberapa menu yang disajikan yaitu nasi putih, soto Lamongan, ayam kodok. Ayam kodok ini menarik ini. Sapi lada hitam dan bebek panggang. Wah, sambil terlihat di dalam foto tertawa-tawa mereka berempat bahagia sekali. Bahkan di dalam website itu diceritakan diselingi perbincangan yang akrab. Suasana makan siang Presiden Jokowi bersama ketiga capres pun berlangsung dengan hangat. Selepas santap siang, Prabowo Subianto mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi atas undangan makan siang tersebut. Tenang Pak Prabowo, bapaknya Gibran sudah ajak makan siang. Berikutnya, berita dari Tempo.co berjudul Sederet Fakta 3 Capres Makan Siang bersama Presiden Jokowi. Tak ada 3 capres ya, ngapain juga undang anak sendiri makan siang kan begitu. Di dalam berita itu disebutkan bahwa Pak Anies berujar sempat menyampaikan pesan agar Presiden bisa menjaga netralitas dalam pemilu. Dia mengklaim pesan tersebut dititipkan kepada dirinya oleh orang-orang yang menyayangi Presiden Jokowi. Jadi itu 3 berita saya bacakan kepada pemirsa, kita ulas satu persatu. Agak janggal saja ya, tiba-tiba suasana sedang panas-panas begitu ya, soal mahkamah keluarga, pencalonan Gibran, lain-lain ya, yang sedang diperdebatkan oleh publik, dan publik semua seragam pendapatnya, jarang yang berbeda pandangan bahwa dinasti politik yang sedang dibangun oleh Jokowi tidak baik. Ini dipertanyakan publik, tiba-tiba Jokowi mengundang ketiga bakal calon presiden makan siang. Nah, ini tentu saja mengubah suasana ya, nuansanya berubah dari gelap terbitlah terang gitu ya. Yang menurut saya tentu saja warna ini dibangun oleh penasihat-penasihat istana untuk meredam daya kritis publik. Kalau saja 3 baca pres sudah duduk makan siang dengan presiden, ya ngapain lagi diprotes? Sebenarnya ini pilihan yang tidak tepat ya dalam berbagai contoh ketatanegaraan, tradisi ketatanegaraan. Yang menarik diulas soal makan-makan siang, makan malam, dan segala macam itu bisa kita lihat dari ibunya sistem presidensial ya, Amerika. Ada 2 jenis makan malam politik yang sangat terkenal di Amerika. Satu, correspondent dinners, itu makan malam yang diundang oleh wartawan istana dan dihadiri oleh presiden. Makan malam ini bertujuan merosting presiden dan wartawan istana, sehingga timbullah keakraban di antara mereka. Jadi yang di roasting itu soal isu-isu politik kekinian. Saya ingat ketika salah satu stand up komedian ternama namanya Jimmy Kimmel merosting Presiden Obama. Dia perlihatkan kepada istrinya, kasihan tuh Obama sudah sangat kurus gitu ya. Lalu dia bilang sebelum memulai roasting, mengucapkan Assalamualaikum kepada Obama. Itu berkaitan dengan isu Obama itu dianggap oleh pemilih Amerika sebagai Muslim. Itu roastingan yang menarik dan bagus. Dan itu menimbulkan keakraban dan berlangsung setelah berkuasa. Jadi tidak saat tensi pemilih dan berbagai pihak tinggi, lalu makan siang seperti yang Jokowi lakukan, itu meredam daya kritis publik. Makan malam kedua yang terkenal adalah Al Smith Dinner ya. Jadi Al Smith ini adalah semacam yayasan yang mencoba mengumpulkan dana-dana sosial, maka dia menggagas makan malam bersama calon presiden setelah
penghitungan suara berlangsung, supaya tensi yang memanas dalam debat, dalam kampanye bisa diredam dengan makan malam. Di makan malam ini khusus antar calon saling merosting satu sama lain, ditonton oleh orang yang akan menyumbang, publik, dan disiarkan di berbagai TV nasional untuk kemudian pengumpulan dana sosial bagi kepentingan publik. Jadi orang bisa berbeda secara politik, tapi misi kemanusiaan sosialnya bisa disatukan, dan ini dilakukan setelah pemilu hari H. Nah, beda dengan kita itu makan siangnya sudah gratis, juga tujuannya untuk meredam konflik politik yang berkaitan dengan kesalahan berupa isu impeachment maupun mahkamah keluarga. Sekian, kita tetap harus nyinyir terhadap negara yang tidak mempedulikan rakyat. Nyinyirin politik sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.